Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dos Ruli untuk bimbingan uji kompetensi. Jadi kita membahas soal-soal UKOM khususnya untuk Diploma 3 Kebidanan ya. Jadi Ibu akan bahas 5 soal walaupun tadi kita sudah bahas. Nah, ini hanya untuk bahan sekedar untuk mengulang-ulang kembali ya. Sekiranya memang tadi masih belum ada pemahaman dari Anda semua, nanti ini sambil diulang kembali, oke? Nah, kita bahas mulai dari soal pertama ya. Di dalam soal pertama ini kita bisa melihat bahwa seorang perempuan umur 32 tahun, oke? G3P2A0 datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan merasa cemas akan kehamilannya yang belum merasakan adanya tanda persalinan. Nih, belum merasakan adanya tanda persalinan. Walaupun sudah lewat 3 minggu. Cluenya ini ya, dari tafsiran yang dikatakan bidan. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, tinggi fundus uteri 20 cm, 3 jari di bawah PX, punggung kanan, kepala sudah masuk pintu atas panggul, DJJ 138 kali per menit, tidak ada udem pada ekstremitas, dan TBJ 3.900 gram. Nah, pertanyaannya nih, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Postmatur, B. Makrosomia, C. Prematur, D. Dismatur, E. Aterem. Nah, coba Anda perhatikan dari soal ini, kira-kira jawabannya yang paling tepat itu yang mana? Ya. Gimana nih? Sudah tepat belum jawabannya? Ya. Jadi memang jawabannya itu adalah yang postmatur. Kenapa? Ya karena di dalam soal tadi ada masa bahwa kehamilan itu lewat waktu sudah 3 minggu ya. Jadi pengertiannya bahwa postmatur itu adalah kehamilan lebih dari 42 minggu penuh terhitung sejak hari pertama haid terakhir ya. Nah, itu untuk definisi yang pertama. Kemudian kenapa tidak makrosomia ya? Karena di dalam soal tadi ada 3.900 gram berat bayinya sehingga tidak masuk kategori makrosomia. Nah, kenapa tidak prematur? Kenapa tidak dismatur? Ya karena memang di dalam soal yang diminta itu adalah lebih dari 3 minggu. Artinya jawaban prematur dan dismatur kita exclude ya. Nah, jadi prematur itu adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan, sementara dismatur adalah bayi dengan berat badan rendah tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Ingat ya perbedaannya. Kalau prematur sesuai dengan usia kehamilannya, tetapi dismatur tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Namun prematur dan dismatur usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Dan kenapa tidak aterem? Karena aterem pengertiannya adalah kelahiran cukup bulan ya, yaitu 37 minggu sampai 40 minggu. Nah, jadi keywordnya yang mana ini soal? Yaitu ada masa melewati 3 minggu ya, bahwa ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan. Itulah jawaban yang paling tepat. Yap, kita masuk soal kedua ya. Seorang perempuan umur 20 tahun. Nah, G1P0A0. Datang ke klinik dengan keluhan tidak menstruasi selama 8 minggu. Ada nyeri perut, keluar bercak darah, dan hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 100/70 mm Hg, nadi 86 kali per menit, dan pernafasan 24 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius ya. Kemudian abdomen tidak ada pembesaran, serviks tertutup, dan dari hasil USG tampak janin. Nah, tampak janin dan DJJ masih ada nih 124 kali per menit. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Abortus provocatus? Apakah abortus imminens? Apakah abortus incomplete? Apakah abortus incipiens? Atau abortus incomplete? Ya, berbahagialah kalian yang mendapatkan jawaban benar ya, yaitu B, abortus imminens. Kenapa abortus imminens? Ya, karena memang pada soal abortus imminens itu adalah abortus yang mengancam ya, artinya dia masih mengancam, janinnya masih ada tadi ya, dibuktikan dari hasil USG, kemudian DJJ-nya juga masih ada ya, 124 kali per menit ya. Jadi yang diketahui dari soal itu adalah mengarah pada abortus imminens ya. Kenapa dia tidak incipiens ya? Incipiens artinya abortusnya sedang berlangsung, berarti kemungkinan besar janin sudah tidak ada lagi ya. Kenapa
kenapa tidak abortus incomplete ya? Nah, karena memang bayinya masih ada ya, janinnya masih hidup. Nah, itu satu penanda bahwa abortus itu masih suatu hal yang mengancam dan belum terjadi, tetapi sudah ada gejala namun masih mengancam. Nah, kalau mengancam DJJ-nya masih ada, USG-nya juga masih terlihat janin ya. Beda dengan complete dan incomplete. Artinya sudah ada pengeluaran janin baik itu seluruhnya maupun sebagian, dan perdarahannya juga hebat, nyeri perutnya juga hebat. Nah, itulah yang membedakan antara abortus imminens dengan abortus yang lainnya. Ya, kita bahas soal yang paling mudah ya. Ini menurut Ibu paling mudah ya. Jadi yang ditanya itu hanya G berapa, P berapa, dan A berapa ya. Coba kita perhatikan soalnya. Nah, di dalam soal itu seorang perempuan umur 31 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Sering mual, gampang lelah, payudara terasa tegang dan nyeri, dan hasil anamnesis ibu telah melakukan tes PEG. Tes PEG hasilnya positif ya. Nah, ibu memiliki anak 1 tahun, coba perhatikan, yang lalu namun meninggal ketika berumur 2 bulan. Berarti ibu sudah ada 1 anak. Dan pernah keguguran 3 kali. Nah, berarti berapa kali ibunya hamil? 4 kali ya. Ditambah saat ini dia telah melakukan tes PEG dan hasilnya positif. Berarti ibunya hamil 5 kali ya. Kemudian ibunya abortus 3 kali. Dan ibunya sudah pernah melahirkan 1 kali. Berarti yang paling tepat adalah A. Oke, pintar ya. Nah, jadi kalian harus bisa memanfaatkan ketika dihadapkan pada soal yang paling mudah, kita jangan membaca semua soal, karena lumayan ya. Kita dapat menghemat 30 detik untuk membaca dan menganalisis soal yang sulit, itu akan sangat berharga. Jadi ketika dihadapkan pada soal yang mudah seperti ini, kita fokusnya hanya pada yang diminta oleh jawaban ya. Jadi triknya, lihat ke jawaban ya, jawabannya apa, dan kemudian coba dikaitkan dengan clue atau keyword yang ada pada soal ya, seperti misalnya dia sudah melakukan tes PEG ya, hasilnya positif, kemudian ibunya sudah punya anak dan meninggal, kemudian ada keguguran 3 kali. Nah, sementara untuk data-data yang lain itu hanya data-data yang menyamarkan dan menghabiskan waktu kita untuk membaca, dan itu tidak perlu kalian baca ya. Nah, itu salah satu trik untuk membahas atau membaca soal secara cepat, sehingga waktunya akan sangat kita manfaatkan untuk menganalisis soal yang lebih sulit ya. Soal keempat, seorang perempuan umur 30 tahun, G3P1A1, hamil 28 minggu, datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan dengan keluhan lemas, pusing, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius ya, konjungtiva pucat. Coba perhatikan ya keluhan-keluhannya, clue-nya. Nah, kemudian abdomen tinggi pusat, punggung kiri presentasi bokong, DJJ 128 kali per menit, dan HB 9 gram persen. Apakah konseling yang tepat untuk kasus tersebut? Coba, yang diminta itu konseling. Ya, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat, Ananda semua? Nah, pasti ada yang jawab nutrisi ya. Oke, ya. Nutrisi benar ya, tetapi itulah soal UKOM. Jadi ada jawaban yang paling tepat ya. Jawabannya tepat, tapi ada yang paling tepat terhadap kasus ya. Jadi kalau kita lihat kasus tadi itu lebih mengarah kepada bahaya kehamilan ya. Kita memang lihat bahwa ini kemungkinan besar diagnosisnya adalah anemia ya. Anemia tidak hanya bisa ditalangi dengan atau diinfokan atau dikonselingkan dengan hanya masalah nutrisi ya. Nutrisi itu lebih ke KEK, kemudian penambahan berat badan yang tidak normal ya, ataupun obesitas ya, ataupun TFU-nya yang melebihi dari usia kehamilan atau makrosomia ya, atau mungkin TFU yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, itu cocok kalau kita berikan konseling nutrisi ya, itu yang harus kalian bedakan. Nah, tetapi pada kasus ini ada 3 clue ya yang menunjukkan bahwa ini sudah merupakan tanda kehamilan ya, yaitu apa? Ibunya sudah mulai lemas ya, ibunya udah pusing, kemudian mudah lelah, dan terbukti bahwa HB-nya 9 gram persen. Artinya kita perlu memberikan konseling yang prioritas, yaitu tanda-tanda bahaya kehamilan, karena anemia itu dampaknya terhadap kehamilan itu sungguh menyebabkan risiko yang tinggi bagi ibu hamil. Ya, kita masuk soal terakhir untuk sesi pertama ini ya, sesi hari ini. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan diri dengan keluhan sakit pada bagian punggung. Ya, sakit pada bagian punggung.
pinggang, dan sering merasa kram pada tangan dan kaki. Nah, berarti ini kan ketidaknyamanan ya. Nah, yang lain-lain itu hanya untuk menghabiskan waktu kita saja. Ya, silahkan kalau mau cepat bisa membaca ya, kalau tidak ya tidak usah ya. Jadi memang clue-nya itu yang dicari pada setiap soal UKOM ya. Karena satu soal 1 menit, ingat ya. Nah, mana kira-kira tindakannya? Apakah tindakan yang tepat pada kasus ini? Apakah pijat? Apakah istirahat? Apakah olahraga? Obat analgesik atau kompres hangat? Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Apakah pijat? Ya, mungkinkah ada tindakan-tindakan ketidaknyamanan ketika kram pada kaki dan tangan, ada pijatan-pijatan tertentu? Rasanya tidak mungkin, berarti ini kita exclude, ya kan? Kita coba lihat istirahat, apakah ada dibahas mengenai istirahat? Gak ada disentuh sedikit pun dalam soal, berarti kita exclude, tidak jadi jawaban. Ya, nah kemudian kita punya 3 pilihan di sini. Apakah obat analgesik? Nah ingat, kalau ini merupakan ketidaknyamanan berarti tidak akan mungkin kaitannya dengan pemberian obat karena sudah farmakologis ya, ini di exclude. Berarti kemungkinan besar itu adalah jawabannya antara olahraga dan kompres hangat. Berarti kira-kira tepat yang mana? Yang tepat adalah ya olahraga ya. Kenapa? Karena olahraga ini bisa dalam bentuk senam hamil, kemudian exercise yang lain ya, yang bisa membuat ibu yang mengalami ketidaknyamanan pada bagian-bagian tubuhnya untuk melakukan stretching ya dan relaksasi pada tubuhnya melalui kegiatan olahraga. Nah, jadi perlu diingat bahwa rasionalnya adalah olahraga selama hamil itu dianggap mampu meredakan ketidaknyamanan selama kehamilan dan mempersiapkan fisik dan psikologis ibu untuk melahirkan. Olahraga dapat meningkatkan kebugaran, ya, menguatkan otot, ya, kemudian memicu timbulnya hormon endorfin dalam tubuh ibu. Nah, jadi karena tadi keywordnya adalah ketidaknyamanan, maka yang paling tepat jawabannya adalah olahraga. Oke, ini yang dapat Ibu sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan next time kita akan lanjutkan dengan bimbingan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.